Oke, oke. Selanjutnya, ya ada 5 syarat, ya, 5 syarat yang mempengaruhi penentuan hak-hak seseorang, ya, menurut Batman dan Batman tahun 1985. Jadi ada syarat tertentu yang bisa mempengaruhi penentuan hak seseorang. Yang pertama adalah kebebasan untuk menggunakan hak yang dipilih oleh orang lain. Ya, di Indonesia juga sudah menerapkan ini ya, kayak misalnya pemilu gitu ya, pemilihan umum ya, itu kan mereka berhak ya memilih orang yang dipilih, dia bebas ya mau memilih siapa gitu kan ya. Kemudian yang kedua, seseorang itu punya tugas untuk memberikan kemudahan bagi orang lain untuk menggunakan haknya. Ya, jadi tidak diingal-ngel, nggak disusah-susahin gitu ya. Kalau misalnya dia sudah melakukan kewajibannya dengan baik, ya kita berikan haknya dia gitu ya untuk apa namanya. Jadi tidak ya langsung diberikan imbalan sesuai dengan hasil kewajibannya dia gitu, tidak ditunda-tunda ya. Misalnya waktunya gajian tanggal 25 ya, 25 gajian gitu ya. Jadi tidak mundur lama gitu ya. Itu adalah maksud dari memberikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, hak harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yaitu persamaan, tidak memihak, dan ada kejujuran. Ya, tidak boleh pilih kasih. Ya, memang misalnya pasien ya tadi. Misalnya ada pasien, ya kita rawat pasien sama gitu. Mau dia kelas 1, mau dia kelas 3, mau dia di ruang VIP gitu ya. Itu kita tidak boleh membeda-bedakan ya dalam merawat pasien karena itu adalah hak pasien ya. Ketika pasien dirawat di rumah sakit tersebut, mau siapapun background, apapun background dari pasien, ya kita sebagai perawat harus berkewajiban bertanggung jawab memberikan haknya pasien merawat dengan baik gitu. Kemudian yang keempat, hak untuk dapat dilaksanakan. Ya, itu yang misalnya pasien haknya apa? Namanya pasien, dia kan butuh perawatan, ya butuh dirawat, ya. Kemudian yang kelima, apabila hak seseorang bersifat membahayakan, maka hak tersebut dapat dikesampingkan atau ditolak dan orang yang bersangkutan itu akan diberi kompensasi atau pengganti, ya. Kadang hak itu ada sesuatu yang haknya itu membahayakan, ya. Dia berhak mendapatkan misalnya ada orang pasien ya, pasien yang sakit parah ya, kemudian pasiennya itu meminta kepada dokter untuk disuntik mati saja gitu ya. Sebenarnya suntik mati itu adalah hak pasien ya. Ketika dia sakit parah kemudian dia tidak bisa menahan sakitnya dan kemungkinan untuk sembuh sangatlah kecil persentasenya gitu. Sebenarnya ini ada ya, ada secara hukum itu boleh gitu ya. Pasien itu diberikan suntik mati asal pasiennya meminta gitu kan ya. Persetujuan dari pasien, khusus pasien dewasa ya. Nah, itu apabila kiranya dokter yakin ini masih ada kemungkinan persentasenya bisa naik untuk sembuh, itu bisa dikesampingkan permintaan pasien yang suntik mati tadi, ya. Itu contohnya kayak gitu, diberikan kompensasi atau pengganti yang lain gitu ya, misalnya bagaimana kalau pulang saja ya, kalau bisa nggak usah terlalu memikirkan sakitnya, bisa melakukan apa yang dimau, misalnya mau jalan-jalan ya bersama keluarga atau kemana gitu. Kadang ada dokter yang seperti itu. Jadi biar dia meninggal happy bersama keluarga atau di tengah keluarga tanpa alat bantuan dari alat bantu rumah sakit ya, tanpa oksigen, tanpa suntik, tanpa infus
gitu ya. Ada beberapa hak yang sebenarnya boleh dimiliki oleh pasien, ya, dilakukan oleh pasien, diberikan pada pasien, tapi yang seperti ini itu dikesampingkan, bisa jadi, ya. Dan next, ada kebutuhan atas hak klien yang merupakan luasan dari dua keadaan berikut ini. Yang pertama ada kerentanan klien terhadap penyakit, ya. Jadi kita tuh harus tahu bahwa pasien itu adalah pasien yang sakit, ya. Artinya dia lemah, ya. Biasanya fisiknya lemah. Kalau sakit fisik ya fisiknya lemah. Kalau sakit mental, gangguan jiwa ya pastinya gangguan jiwanya terganggu, gitu ya. Nah, seseorang yang sakit fisik terutama ia sering tidak mampu menyatakan hak-haknya, ya, seperti pada waktu sehat karena lemah tadi. Dan kita harus tahu bahwa untuk dapat menyatakan haknya itu seseorang itu perlu namanya energi, ya, dan kesadaran akan hak tersebut. Untuk mengungkapkan, ya, kayak sus tolong ini saya rasanya kok saya mau BAB tapi saya nggak nyaman kalau BAB di tempat tidur. Kadang dia ingin mengungkapkan yang seperti itu. Nah, seseorang yang lemah ini itu terikat pada penyakit yang dideritanya, ya, dia itu mungkin tidak mampu untuk menyatakan haknya. Dan setiap orang atau klien itu tidak selalu menyadari. Kadang juga pasien nggak tahu apa sih kebutuhannya dia, ya, apa sih yang harus dia berikan, ya, dia dapatkan gitu dalam perawatan. Kadang pasien nggak tahu. Misalnya contohnya nih pasien dia mengalami sesak nafas, ya, karena banyak sekret di area pernafasannya, ya. Nah, pasien itu nggak ngerti gimana cara ngeluarin lendirnya ini udah udah dikeluarkan, ya, udah dikeluarkan lewat hidung, kok nggak ini masih aja mampet gitu ya, masih aja susah nafasnya gitu ya. Nah, justru perawat yang paling tahu apa tindakan seharusnya yang dilakukan perawat untuk pasien. Ya, misalnya melakukan suction atau melakukan fisioterapi dada, ya, inhalasi atau memberikan latihan batuk efektif. Itu sebenarnya perawat yang lebih tahu gitu ya, karena terkait dengan kesehatan ya dia nggak ngerti banget ada yang seperti itu. Dan kebutuhan untuk merahasiakan informasi, ya. Jadi pasien itu berhak untuk dia dirahasiakan tentang kondisi sakitnya. Ya, Mbak. Jadi tidak kita membeberkan informasi pasien, ya, itu tidak boleh, ya. Next, selanjutnya ada kompleksitas hubungan dalam tatanan asuhan keperawatan, ya, yaitu pola baru tentang hubungan asuhan kesehatan muncul akibat beberapa kekuatan masyarakat. Perawat itu juga harus paham, terkadang itu pasien justru ada yang lebih pintar dibandingkan perawat. Kok bisa, Bu? Iya, karena terkait kondisi sakitnya. Misalnya gini, ada seseorang yang sudah sakit tahun 2020, ya, dia mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ya, dia sudah sering mengalami tensi yang tinggi kan bertahun-tahun. Nah, terus kemudian tahun 2022 dia itu dirawat di rumah sakit dengan sakit yang sama, yaitu hipertensi. Nah, artinya pasien itu dengan kondisi sakitnya itu akan lebih paham dibandingkan dengan perawatnya itu sendiri. Ya, pasien sudah cari informasi, ini kalau nurunin tensi itu gimana caranya, dia searching Google, cari informasi perawatannya, cari informasi bagaimana mencegah komplikasi dan lain-lain. Gitu ya. Itu maksudnya konsumen bisa lebih berpengetahuan. Pengakuan dan gaya hidup orang sakit yang menuntut agar haknya selaku pasien atau klien dapat diakui. Ya, diakui gitu. Itu adalah hak pasien, ya, bahwa dia ada di rumah sakit, ya, dia diakui sebagai pasien, dia diakui sebagai pasien yang membutuhkan perawatan.
Dewasa ini tujuan asuhan kesehatan atau asuhan keperawatan itu adalah mengembalikan otonomi dan kemandirian klien. Jadi perlu diperhatikan oleh perawat bahwa ketika kalian merawat pasien itu jangan dimanjat semua gitu. Maksudnya adalah tergantung kebutuhannya. Misalnya pasien itu masih bisa makan sendiri, ya nggak usah disuapin gitu, ya. Pasien masih bisa ganti baju sendiri, ya nggak usah digantiin gitu, ya. Kecuali kalau pasien itu memang total ya, perawatan total gitu, kayak misalnya dia koma, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa gerak. Nah itu kita melakukan semuanya, seluruhnya untuk kebutuhan dasar manusia dari pasien ya, dari makan, mungkin lewat selang NGT, dari pipisnya pakai kateter, dari mandinya diseka gitu kan ya. Tuh. Tapi kalau yang masih bisa dilakukan sendiri, kita jangan memanjakan pasien ya, karena nantinya juga pasien ini akan harus bisa mandiri. Pasien fraktur kakinya patah gitu ya. Nah, pasien fraktur kaki patah ini gimana ya ketika dia sudah dilakukan operasi kaki tersebut, kemudian dia harus fisioterapi, harus latihan, ya harus mandiri gitu ya. Pertama dibantu dulu, nanti biarkan dia mandiri gitu, dan menerima asuhan kesehatan atau keperawatan secara optimal, yaitu hak pasien ya. Jadi perawat jangan karpe dewek atau seenaknya sendiri yang merawat pasien. Ya, harus perawatan betul-betul yang optimal. Kalian tahu bagaimana melakukan pengkajian, diagnosa, intervensi, ya, menegakkan rencana keperawatan, kemudian melakukan implementasinya dengan baik. Oke. Hak pasien, ya, menurut American Hospital Association 1973, yaitu pertama hak untuk mempertimbangkan dan menghargai asuhan kesehatan atau asuhan keperawatan yang akan diterima. Jadi pasien itu berhak menolak loh, ya. Jadi ketika kalian itu akan melakukan tindakan, misalnya mau masang kateter, tapi pasien nggak bersedia menolak gitu kan ya, itu kita tidak boleh memaksa, ya. Tuh, itu hak pasien. Ya, kalian harus tahu itu. Kemudian yang kedua, hak untuk memperoleh informasi lengkap dari dokter yang memeriksanya atau dari perawat yang merawatnya yang berkaitan dengan diagnosis, dengan pengobatan, dengan prognosis. Dalam arti pasien itu layak untuk mengerti masalah yang dihadapi. Ya. Nah, ini yang kadang kurang dari dokter atau perawat itu adalah ketika akan melakukan tindakan itu tidak disertai dengan informasi yang lengkap, ya, sehingga pasien bisa menolak. Ya, pasien menolak mungkin karena sudah tahu banget, ya, terus dia takut kemudian menolak, atau dia memang setengah-setengah mendapatkan informasi atau bahkan sangat kurang informasinya. Ya, jadi ketika pasien mau operasi, contohnya gitu ya, mau dilakukan operasi usus buntu. Nah, dokter dan perawat itu harus masih tahu, ya, operasi usus buntu kenapa harus dilakukan, ya, kalau nggak dilakukan itu akan berakibat apa, efeknya apa, gitu, ya, prosedurnya akan seperti apa, persiapan operasinya bagaimana, itu disampaikan, ya. Bagaimana setelah informasi itu tersampaikan dengan baik, baru ya pasien nanti disilahkan untuk memilih ya apakah prosedur itu disetujui atau tidak, prosedur operasi tersebut ya. Jadi yang ketiga adalah hak untuk menerima informasi penting dan memberikan suatu persetujuan tentang dimulainya suatu prosedur pengobatan serta risiko penting yang mungkin akan dialaminya, kecuali dalam situasi darurat. Ya, situasi darurat ya. Tadi kalau operasi pasiennya masih sadar, masih bisa ditanya, masih bisa dikasih informasi, kasih informasi yang lengkap ya. Sakit usus buntu tadi mau dioperasi gitu ya. Nah, itu kita kasih tahu pasien. Nah, kalau misalnya pasien menolak ya, misalnya pasien menolak, ah enggak lah, saya nggak mau lah sus kalau dirawat gitu ya. Oke, saya lanjutkan nanti ya.